Shalom dan selamat sejahtera. Untuk pertama kali kita bertemu melalui program ini bagi menyediakan satu lagi alternatif untuk anggota gereja dapat turut sama menyaksikan dan menikmati acara kebaktian secara online. Baik untuk penonton yang menyertai program ini secara live dan yang menonton kemudian nanti. Saya akan memulakan acara ini dengan satu lagu pujian, disusuli dengan acara berdoa yang akan disampaikan oleh penonton di kediaman masing-masing. Laporan misi akan disampaikan oleh Scarlett Tan. Ringkasan pelajaran sekolah Sabat akan disampaikan oleh Elder Rampton, manakala bacaan persembahan dan persepuluhan akan disampaikan oleh Puan Rewina. Khotbah akan disampaikan oleh Elder Lesaya. Mari kita mulakan dengan memuji Tuhan melalui lagu pujian yang terdapat di dalam LPMI 16, Yesus Terindah. Mari kita nyanyi bersama. Shalom dan selamat hari Sabat. Fokus berita misi kita pada suku tahun ini adalah Divisi Afrika Barat Tengah. Tajuk berita untuk Sabat ini ialah sebuah sekolah untuk Liberia. Ditulis oleh Andrew McChesney. B. Darlington dia membesar di dalam gereja Kristen, di mana bapaknya adalah diakon dan ibunya berdoa untuk para anggota yang sakit. Ibu sangat dedikasi kepada gereja, namun ayah tidak seberapa komited. Dia adalah ahli kepada sebuah kongsi gelap, dan apabila Darlington berumur 7 tahun, dia membawa budak itu untuk menjadi ahli. Anak, datuk dan nenek moyang awak yang lain adalah anggota, katanya. Awak harus bergabung supaya awak boleh menggantikan saya apabila saya mati nanti.
Tetapi Darlington tidak berminat untuk menyertai kongsi gelap itu. Dia tahu bahwa ahlinya selalu pergi ke pergunungan Liberia untuk menyembah nenek moyang yang sudah mati. Setiap kali, ayahnya berjalan selama 4 jam dari kampung ke gunung itu untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada nenek moyang. Ketika tiba masanya untuk menanam, si ayah berdoa, "Wahai nenek moyang, kami datang kepada kamu hari ini kerana kami ingin menanam ladang kami, dan kami ingin ladang itu makmur." Ketika ibu hamil, ayah berdoa, "Wahai nenek moyang, kami datang kepada kamu untuk memberikan anak perempuan kami yang melahirkan anak." Ketika suatu penyakit melanda kampung itu, dia berdoa, "Wahai nenek moyang, kami datang kepada kamu oleh kerana ada penyakit di kampung kami." Setiap kali dia akan mengorbankan seekor ayam dan memberikan sepinggan nasi putih sebagai persembahan kepada nenek moyang. Dia akan meninggalkan pinggan dan ayam itu di atas tanah dan pulang ke rumah. Kemudian, dia kembali untuk mengambil pinggan itu, dan setelah melihat bahwa makanan itu tiada, dia percaya bahwa nenek moyang telah bersetuju untuk menghormati doanya. Darlington tidak mempunyai pilihan selain bergabung dengan kongsi gelap itu. Dia tidak boleh mengatakan ya atau tidak, tetapi ibu berhak bersuara, dan dia terus terang menolak. Setiap kali ayah bersiap untuk pergi ke gunung, dia membawa budak itu pergi ke kampung lain. "Saya mahu dia menjadi Kristen," kata ibu kepada ayah. Darlington menghadiri sekolah Ahad setiap minggu, tetapi dia tidak memahami Alkitab. Semasa dia meningkat remaja, seorang penginjil Seventh-day Adventist datang ke kampung itu dan berbicara tentang Sabat hari ke-7. Darlington membaca tentang hari Sabat di dalam Alkitab untuk pertama kalinya, dan dia meminta pastor hari Ahad untuk menjelaskan sama ada hari Sabtu atau Ahad adalah hari Sabat yang benar. Pastor hari Ahad itu tidak dapat menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menyokong perbaktian pada hari Ahad. "Anakku, hari ke-7 adalah hari Sabat," kata pastor itu. "Kita berbakti pada hari Ahad untuk mengingati kebangkitan Kristus." Darlington ingin mengikuti Alkitab dan dia dibaptis ke dalam gereja Adventist. Ayahnya tidak senang dengan keputusan itu kerana dia tahu bahwa itu bermakna anaknya tidak akan menyembah nenek moyang mereka. Ibu gembira kerana anaknya mengasihi Tuhan. Darlington ingin menjadi seorang pastor dan dia sentiasa berdoa mengenainya. Gereja Advent tidak mempunyai seminari di Liberia, maka dia perlu pergi ke Ghana atau Nigeria untuk belajar teologi. Dengan mengetahui bahwa ibu bapanya tidak punya wang untuk membantunya, dia bekerja keras untuk menabung wang bagi memenuhi kos tuition. Perang saudara menghalang usahanya, dan pada tahun 1990, lalu dia menyertai politik dan dia telah dipilih menjadi ahli parlimen negara. Dia berfikir, "Jika saya boleh menyimpan wang untuk belajar teologi di luar negara, maka sekurang-kurangnya saya boleh menubuhkan sebuah seminari Advent di Liberia agar para muda-mudi boleh belajar di sini." Setahun selepas pemilihannya, dia telah memperkenalkan satu rang undang-undang bagi penubuhan Adventist University of West Africa di Monrovia, ibu negara Liberia. Setelah 6 tahun berkhidmat di Parlimen Liberia, dia meletakkan jawatan ketika tertekan dengan kegiatan rasuah dan aktiviti kongsi gelap. Dia mendaftar untuk kelas teologi di Adventist University of West Africa. Hari ini, Darlington adalah seorang pastor dan juga presiden misi Liberia Tenggara, yaitu South East Liberia Mission, yang akan menerima sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13
pada suku tahun ini untuk membina sebuah sekolah rendah di kota Buchanan. Saya bersyukur karena Tuhan sudah memanggil saya untuk bekerja di dalam ladangnya dalam menyediakan umat untuk kedatangannya kembali yang tidak lama lagi, kata Darlington. Terima kasih kerana merancang dengan baik kemurahan untuk persembahan sahabat ke-13 bagi membina sebuah sekolah rendah di Buchanan, Liberia, untuk menggantikan sebuah sekolah yang telah musnah akibat perang saudara di Liberia. Shalom, Tuhan memberkati. Kita kembali memulakan siri pelajaran Sekolah Sabat yang baru untuk suku tahun ketiga tahun 2020 dengan topik utama mencari sahabat untuk Tuhan. Sukacita berkongsi dalam misinya. Tajuk pelajaran untuk Sabat pertama ialah mengapa bersaksi. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperolehi pengetahuan kebenaran. Fokus pelajaran kita pada Sabat ini, sesuai dengan tema dalam ayat hafalan kita, ialah bahwa bagi membolehkan semua orang mendapat peluang untuk diselamatkan, maka kita perlu membantu menyediakan peluang bagi setiap manusia untuk diselamatkan. Apakah motivasi Tuhan untuk menawarkan keselamatan kepada umat manusia? Keinginan terbesar Tuhan adalah untuk melihat setiap orang diselamatkan dan diubah oleh Roh-Nya. Dia mengasihi setiap manusia. Kasih-Nya tidak ada batasan. Kasih sayang-Nya kekal. Dan pengampunan-Nya tidak berkesudahan. Tuhan adalah Bapa yang Maha Penyayang, yang mahu semua anak-anak-Nya pulang ke surga secepat mungkin. Tuhan telah memilih kita untuk menyediakan peluang bagi orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Apakah motivasi kita untuk melakukannya? Mengapa bersaksi? Untuk Sabat ini, kita akan tumpukan perbahasan kepada topik berikut untuk kita dapat memahami mengapa bersaksi. Pertama, menyediakan peluang keselamatan. Kedua, menjadikan Yesus gembira. Ketiga, bertumbuh dengan memberi. Keempat, menuruti perintah Yesus, dan yang terakhir, didorongi oleh kasih. Pertama, kita bahas dahulu mengenai menyediakan peluang keselamatan. Allah menyatakan dirinya dalam pelbagai cara. Melalui pekerjaan Roh Suci, Kisah 5 ayat 32, melalui alam Mazmur 19 ayat 1, melalui keadaan khas atau persiapan ilahi, 1 Tawarik 16 ayat 12, melalui kehidupan dan pelayanan Yesus, Yohanes 1 ayat 18. Walaupun dia dapat menggunakan semua alat komunikasi ini, namun Tuhan telah memilih kita untuk memaklumkan rencana keselamatan itu kepada orang lain. Dia mahu mereka yang telah menerima keselamatan untuk mengungsikannya kepada orang lain. Dia ingin kita mengungsikan apa yang telah kita terima, dan dengan demikian kita akan memberi orang lain kesempatan untuk menerima kehidupan kekal. Roma 10 ayat 14 berkata, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Dan lagi, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 20. "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Seterusnya, pada hari Senin, kita telah belajar mengenai menjadikan Yesus gembira. Lukas 15 ayat 10 berkata,
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pernahkah Anda tertanya-tanya bagaimana perasaan Allah terhadap penderitaan, kesengsaraan, dan ketidakadilan yang dosa telah bawa ke dalam dunia kita ini? Ketika berbicara mengenainya, Yeremia 13 ayat 17 berkata, "Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkat tertawan." Syurga menanti dengan penuh harapan setiap kali kita mengungsikan Injil dengan orang lain, karena Allah menanti-nantikan agar mereka membuka hati mereka untuk menerima keselamatan. Kita dapati kata-kata Yesus yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Apabila hati terbuka kepada keselamatan, para malaikat akan bersorak dalam sukacita dan Allah akan bernyanyi dalam kegembiraan. Apakah yang lebih membahagiakan dan memuaskan selain mengetahui bahwa kesaksian Anda telah membawa sukacita kepada hati Allah di dalam dunia yang penuh kesedihan? Soalan: apakah lagi aspek penting dalam hal bersaksi? Di dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini membawa kita kepada topik bertumbuh dan memberi. Salah satu kriteria penting dalam hal bersaksi yang berkesan. Apakah yang berlaku apabila air bertakung? Air di dalam kolam akan rusak jika tidak diganti dengan kerap. Kita juga mungkin dimanjakan jika kita tidak membiarkan air hidup mengalir melalui kehidupan kita. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan dirinya. Namun, bahkan ketika menyatakan dirinya secara langsung, Dia selalu membuat orang lain berhubungan dengan orang lain. Contohnya, Paulus dan Cornelius. Di dalam Kisah 9 ayat 3 hingga 6, kita dapati Yesus berhubung langsung dengan Paulus secara pribadi ketika Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Namun, bagi Cornelius, Kisah 10 ayat 1 hingga 6 memberitahu kita bagaimana malaikat telah menyuruh Cornelius mengutus salah seorang hamba untuk pergi bertemu dengan Petrus. Kedua-dua peristiwa ini membawa kepada pertobatan. Memberitakan Injil kepada orang lain berupa satu berkat bagi kita. Kita boleh bertumbuh secara rohani dan bersukacita di dalam Kristus setiap kali satu jiwa menerima Yesus melalui kesaksian kita. Seterusnya, salah satu alasan mengapa kita bersaksi ialah karena menuruti perintah Yesus yang terdapat di dalam penghujung kitab Injil Matius, yaitu Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perintah Yesus ialah pergilah. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak mahu ada orang yang binasa, tetapi setiap orang harus datang kepada pertobatan dan diselamatkan." Allah telah memilih pelbagai manusia, lelaki dan wanita, dari pelbagai bangsa untuk membawa kabar keselamatan kepada umat manusia pada sepanjang sejarah.
Jika gereja mengabaikan atau menolak perintah Yesus ini, bermakna ia telah gagal dalam tujuan dan matlamat penubuhannya, serta panggilan nubuatannya untuk dunia. Oleh itu, dia telah memerintahkan kita di dalam Matius 24 ayat 14 untuk memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Dengan penuh sabar, dia menantikan kita untuk memenuhi dan menuruti perintah ini. Hal terakhir yang kita dapat bahas bersama pada kali ini sehubungan dengan topik mengapa bersaksi, yaitu karena kita didorong oleh kasih. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 berkata, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kasih Yesus Kristus telah mendorong Paulus untuk menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia, karena dia memahami bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bersaksi adalah respon yang penuh kasih terhadap kasih Tuhan. Sebahagian ayat yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat 14 hingga 16 memberitahu kita bahwa sebilangan besar saudara dan saudari telah yakin pada Tuhan dan lebih berani lagi untuk memberitakan Injil tanpa rasa takut karena niat baik. Mereka melakukannya karena cinta. Petikan inspirasi memberitahu kita seperti berikut. Dengan kuasa Roh, para hamba Kristus yang ditahuliakan harus memberi kesaksian bagi pemimpin mereka. Keinginan juru selamat untuk keselamatan bagi semua orang berdosa adalah tanda usaha mereka. Undangan yang mulia yang pertama kali diberikan oleh Kristus harus diterima suara manusia dan didengar di seluruh dunia. Barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan bebas. Wahyu 22 ayat 17. Shalom, Tuhan memberkati. Saya pasti Anda semua dapat menyertai acara kita ini dengan selesa. Untuk memulakan acara kebaktian, saya menjemput kita semua untuk menyanyikan lagu dalam LPMI 238, Ingatkanlah Nama Yesus. Mari kita nyanyi bersama.
Waktu ini kita akan memungut persembahan dan persepuluhan di kediaman kita masing-masing. Shalom dan selamat sejahtera. Ini adalah bacaan persembahan dan persepuluhan kita untuk Sabat ini, 4 Julai 2020, bertajuk Kuasa yang Ada pada Tuhan. Pavel Goya, editor sebuah majalah penginjilan, teringat suatu hari ketika polis Romania memanggil ayahnya yang juga bernama Pavel ke balai polis. "Kami menyuruh Anda berhenti membangun gereja dan membawa Alkitab ke negara ini," teriak pegawai itu. Ayahnya selalu membawa Alkitab dari bekas Yugoslavia ke Romania era komunis, menyembunyikannya di lapisan lantai keretanya. "Sekarang kami akan menembak awak," kata pegawai itu. Melihat ke arah petugas, Pavel berkata, "Baiklah, hidup adalah peluang untuk melayani. Ia juga merupakan hak istimewa untuk mati bagi Kristus. Perkara seterusnya yang akan saya lihat ialah Kristus. Kebangkitan bagi saya akan berlangsung sesaat selepas itu." "Awak gila," kata pegawai itu. "Baiklah," kata Pavel, "untuk melayani Kristus Anda harus menjadi gila, kerana Anda tahu semuanya bertentangan dengan kebijaksanaan manusia. Daripada menyimpan, Anda memberi. Daripada merasa bangga, Anda merendahkan hati. Ia seperti suatu yang kelihatan gila, tetapi Anda tahu apa yang kelihatan kegilaan itu adalah kuasa yang dimiliki Tuhan." Pegawai itu menggelengkan kepala dan membebaskannya. "Kamu gila," mereka terus berkata. Apa yang tidak masuk akal bagi dunia bermakna suatu yang bijaksana bagi Tuhan dan untuk mewarisi kehidupan kekal. Inilah kuasa yang ada pada Tuhan. Dunia tidak memahami apa yang kita lakukan, tetapi kita melakukannya dengan beriman kepada firman-Nya, untuk setia kepada pasangan kita, untuk menunggu sehingga berkahwin bagi keintiman fizikal, untuk memelihara hari Sabat, untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan janji. Semua tingkah laku yang bertentangan dengan dorongan dan kecenderungan semula jadi kita adalah bukti bahawa mata kita tetap tertumpu jauh melampaui realiti duniawi. Rayuan, mari kita menjadi gila demi Tuhan hari ini, kerana dengan bersyukur kita menyembah Dia dengan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Shalom, Tuhan memberkati Anda. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom dan selamat sejahtera. Kita bertemu buat pertama kali dalam program ini. Semoga dalam keadaan kita berbakti kepada Tuhan dengan segala keterbatasannya. Berkat berkelimpahan dari surga akan kita sentiasa nikmati bersama. Saya akan mulakan perbahasan ini dengan membaca petikan ayat yang diambil dari Matius 7, ayat 7 dan ayat 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Topik perbahasan saya ialah minta, cari, dan ketuk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami berserah kepada kuasa pimpinan Tuhan, agar segala urapan dari surga Engkau curahkan kepada saya dan setiap penonton, agar kami semua akan diberkati melalui firman yang akan kami bahas bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dapati di dalam Alkitab beberapa tindakan, saranan, dan seruan Tuhan yang kelihatan bagi kita sebagai manusia fana seolah-olah tidak menggambarkan Allah sebagai Maha Mengetahui. Seawal selepas kejatuhan Adam dan Hawa yang seterusnya membawa kemerosotan kepada dunia, Alkitab berkata Allah berjalan-jalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Lalu pasangan pertama ini berlari bersembunyi di semak belukar. Kedengaran suara Allah berkata kepada mereka, "Di manakah engkau?" Satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang yang mencari tapi tidak tahu di mana. Demikian juga ribuan tahun kemudian ketika Yesus berjalan bersama-sama murid-muridnya di kota Yeriko dan menemui seorang buta bernama Bartimius. Sedang Yesus tahu apa yang diperlukan, namun dia bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Oleh itu, di dalam ayat yang kita petik ini, kita akan coba memahami sejauh mana yang kita dapat mengerti di sebalik mengapa Tuhan menyeru kepada kita untuk kita melakukan sesuatu hal yang Dia sendiri sudah terlebih dahulu ketahui. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Kombinasi tiga perintah yang Yesus minta kita lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, maksud doa bukanlah untuk memberitahu Tuhan tentang sesuatu, karena jika niat berdoa untuk memberi Tuhan tentang sesuatu, hal itu akan menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang Maha Mengetahui. Lebih-lebih lagi, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang Anda perlukan sebelum Anda bertanya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Namun, jika Tuhan tahu apa yang saya perlukan sebelum saya meminta, mengapa saya perlu berdoa? Kita berdoa untuk banyak sebab, termasuk kenyataan bahwa firman Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh itu, walaupun Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta, Tuhan masih menyuruh kita berdoa, dan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya, maka kita melakukannya. Jika sebelum ini kita berdoa dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, atau seakan-akan tidak didengarnya, maka kita perlu memahami intipati sebenar kita berdoa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kita bersandar kepada Tuhan? Mengapa kita tidak boleh tidak? Kita harus bergantung kepada Allah. Mengapa kita harus berbual-bual dengan Allah?
Dua unsur penting dalam hal kita berdoa kepada Allah ialah pertama, peranan kita di dalam doa. Satu perkara yang wajib kita lakukan. Perhatikan 3 kata kerja di dalam ayat ini. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Ungkapan yang berupa satu perintah yang perlu dituruti. Arahan yang diperlukan ini secara jelas menunjukkan bahwa Kristus mengharapkan setiap orang percaya untuk aktif dalam doa. Oleh itu, sementara Tuhan kita tahu apa yang kita perlukan, kita masih harus sampaikan permintaan kita kepadanya melalui doa. Menurut istilah Yunani asal yang digunakan di dalam sastra Perjanjian Baru, terdapat 2 jenis keperluan asas atau keharusan, yaitu keharusan auris dan keharusan masa kini. An aorist imperative dan a present imperative. Keharusan auris adalah satu perintah untuk melaksanakan sesuatu perkara pada suatu masa tertentu. Berbeza dengan itu, keharusan masa kini, yaitu present imperative, adalah satu perintah bukan sahaja untuk melakukan suatu perkara, tetapi melakukannya secara berterusan tanpa henti. Oleh itu, keharusan masa kini menunjukkan satu tindakan yang dilakukan tanpa berhenti-henti, yaitu continuous and persistent. Unsur kedua ialah letakkan doa Anda di dalam tindakan. Ada alasan mengapa Yesus meletakkan kata-kata ini di dalam susunan seperti ini. Minta, cari, ketuk pintu. Ia mempunyai satu turutan tindakan semula jadi yang bermula dari emosi yang paling tidak agresif kepada yang paling agresif. Kita bukan sahaja bertindak secara berterusan dan bersungguh-sungguh, tetapi turutan minta, cari, dan ketuklah pintu menunjukkan bahwa doa kita harus ada peningkatan di dalam intensitinya. Mari kita tinjau lebih dalam 3 tindakan berturut-turut yang Yesus mau kita lakukan ketika kita berdoa. Langkah pertama di dalam doa yang Yesus sarankan bagi kita ialah minta. Apabila kita minta sesuatu daripada seseorang, kita sedang menyampaikan satu permohonan kepadanya. Meminta di dalam doa ialah menyampaikan satu permohonan kepada Tuhan. Kita minta sesuatu dari Allah. Apabila kita ada sesuatu yang diperlukan, kita minta hal itu kepada Allah karena kita tahu bahwa Dia boleh menyediakannya untuk kita. Perkara penting apabila kita minta ialah bahwa kesadaran kita terhadap kekurangan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Semasa Yesus bertanya kepada Bartimius buta, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bukan tidak tahu apa yang Bartimius perlukan, tetapi bahwa orang lain harus menyaksikan permintaan itu dan respon yang Yesus akan berikan. Jawaban Bartimius ialah, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Apa yang Bartimius minta ialah untuk dapat melihat apa yang mata celek tidak dapat melihat. Kita perlu menyadari bahwa jika kita ingin menerima dari Tuhan, kita perlu terlebih dahulu dapat melihat melampaui mata kita yang tidak buta. Melihat kekurangan yang mata alamiah kita tidak nampak. Yang penting dalam hal ini ialah kita minta atas kesadaran bahwa dalam semua hal yang kita perlukan, baik dalam keperluan makanan, tempat tinggal, dan pakaian, itu semua kita bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Turutan seterusnya di dalam doa ialah mencari. Mencari ialah kesinambungan kepada kita meminta. Dalam semua hal berdoa dan meminta, mencari merupakan satu tindakan yang wajib menyusuli permintaan kita. Kita mencari apabila kita perlukan sesuatu yang berharga. Terjemahan lain untuk mencari ialah berusaha. Permintaan tanpa usaha adalah sia-sia. Di samping kita berdoa agar Tuhan membuat tanaman kita berbuah, kita masih berusaha untuk membersihkannya agar dapat membuahkan hasil. Di samping kita mendapat bantuan dari pihak berkuasa, kita masih harus berusaha
agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Usaha dari Yairus masih diperlukan dalam memberi makan anak perempuannya yang dibangkitkan oleh Yesus. Ada masanya kita perlu mengambil peranan aktif di dalam proses doa itu. Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus dari kuburnya, kejayaan mukjizat itu sebagian besarnya adalah karena mereka yang ada di situ telah bersetuju bertindak menggulingkan batu penutup kubur setelah diminta oleh Yesus untuk berbuat demikian. Yesus mengambil sedikit lumpur dan menggoleskannya di muka seorang yang buta sejak lahir, lalu menyuruhnya membasuh mukanya di kolam Siloam yang berada di luar kota Yerusalem. Yesus boleh saja menyembuhkan mata itu, namun tindakan harus menyusul permintaan bagi mendapatkan jawaban terhadap doa. Allah boleh saja menyelamatkan umat dari air bah, namun Nuh perlu menyatakan iman yang perlu disusuli dengan tindakan untuk menyatakan percaya kepada Tuhan. Kita mahu berdoa kepada Tuhan untuk disembuhkan daripada penyakit yang berbahaya, namun kita masih perlu memakan obatnya juga. Kita berdoa untuk Tuhan memberikan kita keperluan secukupnya, namun kita masih perlu bekerja untuk mendapatkannya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk melindungi kita dari penyakit diabetes, namun kita masih perlu mengurangkan pengambilan gula. Kita memohon Tuhan mengurangkan tekanan darah kita yang tinggi, namun kita masih perlu memakan obatnya dan mengurangkan pengambilan garam dalam badan kita. Sementara kita meminta, kita juga harus bertindak. Allah menyediakan makanan untuk burung pipit, namun dia tidak menghantarkan makanan itu ke dalam sarang burung pipit. Burung pipit itu harus pergi keluar mencarinya. Seterusnya, sambil kita meminta dan mencari, kita harus menyusul dengan mengetuk pintu. Sebahagian kita tidak dilahirkan dalam budaya mengetuk pintu rumah untuk minta dijemput masuk ke dalam rumah. Selalunya kita di bagian timur ini melaungkan ucapan atau berseru kepada tuan rumah apabila kita ingin berkunjung ke sebuah rumah, bertanya sama ada tuan rumah ada di rumah dan boleh dikunjungi. Laungan yang diucapkan ini sama maknanya dengan mengetuk pintu. Ia menyatakan sikap dalam hasrat kita semasa meminta, mengungkapkan tujuan dan harapan ketika kita mencari, dan memancarkan kesungguhan kita meminta dan mencari apabila kita mengetuk pintu, yakni melaungkan seruan. Kita perlu minta pintu dibuka apabila kita berada di luar, dan apa yang kita perlukan itu berada di dalam, dan kita perlu masuk ke dalam untuk mendapatkannya. Kita tidak akan menikmati berkat dengan sekadar berlegar-legar di luar gereja. Kita perlu berada di dalam gereja, bersekutu dalam satu kesatuan umat yang menantikan kedatangan Yesus kembali, dan hadir dalam persekutuan umat Tuhan, dalam perbaktian bersama umat Allah yang lain, untuk kita dapat menikmati limpahan berkat yang Tuhan berikan. Oleh itu, dalam hal minta dan mencari, kita harus nyatakan kesungguhan dan tingkah laku kita ketika menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Namun, ada waktunya kita ingin agar doa kita dijawab serta-merta tanpa sebarang usaha yang perlu kita lakukan. Ada di antara kita yang mengharapkan doa terjawab 1/3 ketika kita berdoa pada tahap meminta, 2/3 pada tahap mencari, dan jawaban sepenuhnya kita terima apabila kita mengetuk pintu. Seperti Naaman yang memeriksa tubuhnya setiap kali dia menyelamkan tubuhnya di air sungai Yordan, yang mengharapkan 1/7 daripada kustanya akan hilang pada selamanya yang pertama dan seterusnya. Namun Naaman hanya sembuh sepenuhnya pada selaman yang ke-7 sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikianlah juga dengan permintaan doa kita. Tuhan akan mengabulkan permintaan doa kita hanya apabila kita menuruti apa yang Tuhan harapkan akan kita lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, namun janganlah kita serta-merta terpesona apabila doa kita seperti sudah ada jawabannya,
tanpa seberang usaha kita. Karena iblis juga sangat berminat untuk menjawab doa kita. Dan dia inginkan agar kita menganggap setiap jawaban pada doa itu datangnya dari Tuhan, walaupun itu datangnya dari dia. Dalam hal ini, Yesus sudah mengingatkan kita. Setan menggunakan segala kelicikannya untuk memperdayakan Hawa sehingga Hawa menjadi tertipu. Harus kita sentiasa ingat, pencobaan dan penggodaan datang menyerang dalam pelbagai bentuk dan rupa. Namun, penipuan adalah satu-satunya tangkainya yang padan pada semua saiznya. Yesus mengingatkan kita, katanya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena hanya setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Yesus, dan melakukannya disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu mendirikan imannya di atas Yesus, batu karang kita. Kesimpulannya ialah bahwa kita perlu nyatakan kesadaran kita terhadap kekurangan kita. Kita tunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tauliahkan Tuhan yang mempunyai segala-gala yang ada di muka bumi ini, yang tersedia untuk kita miliki sesuai dengan keperluan kita, apabila kita meminta, mencari, dan berseru kepada Tuhan. Hanya setiap orang yang meminta yang akan menerima, dan hanya setiap orang yang mencari yang akan mendapat, dan hanya setiap orang yang mengetuk pintu untuk minta pintu itu dibuka, maka baginya pintu akan dibukakan. Ada doa yang mendapat jawaban serta-merta. Ada doa yang lama masa berlalu baru mendapat jawaban. Dan ada doa yang langsung jawabannya tak kunjung tiba. Namun apapun, kita harus tetap percaya bahwa Bapa kita yang di surga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Malah sebelum dia membentuk kita dalam rahim ibu kita, Allah telah mengenal kita. Janganlah kita menjadi putus asa dalam berdoa, meminta kepada Allah apa yang kita perlukan. Minta dan terus minta kepadanya, cari dan terus mencari sampai dapat, ketuk dan ketuklah pintu sampai Anda masuk ke dalam rumah. Akhir sekali, dalam hal meminta, mencari, dan mengetuk pintu, kita juga harus dapat berdoa agar kita akan terus percaya, beriman, dan menyembah Allah yang boleh melepaskan hamba-hambanya dari perapian api yang menyala. Dan kita akan terus teguh menyembah Allah sekalipun doa kita tidak terjawab. Karena walaupun 4 hari berlalu, Yesus lewat datang menemui Maria dan Marta ketika Lazarus terbaring sakit. Namun dia tetap tiba indah pada waktunya. Allah yang pada mulanya telah menciptakan langit dan bumi berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Shalom, Tuhan memberkati Anda.